Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rauda Ala Fitri akan menyampaikan hasil dari makalah saya mengenai nilai relevansi dari informasi akuntansi bagi investor dalam menentukan keputusan. Nah, akuntansi telah merespon adanya reaksi pasar saham terhadap pengumuman laba di mana telah dibuktikan oleh Ball and Brown sejak tahun 1998. Sejak saat itu, banyak peneliti empiris terkait dengan berbagai aspek dari respon pasar saham. Nah, pendekatan informasi untuk kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan dari pelaporan keuangan merupakan suatu pendekatan yang mendominasi teori akuntansi keuangan dalam penelitian Ball and Brown sejak tahun 1968. Nah, riset-riset dari penelitian empiris sebelumnya telah menunjukkan bahwa sebagian dari informasi akuntansi telah memberikan manfaat. Nah, pendekatan informasi menegaskan bahwa riset terhadap penelitian empiris dalam meningkatkan kebermanfaatan informasi bagi akuntansi dalam merespon harga saham. Nah, Deskripsi rata-rata realitas yang wajar merupakan teori pasar yang efisien dan teori keputusan yang mendasari untuk melihat nilai pasar dari sekuritas yang merespon terhadap informasi pasar saham. Nah, terlepas dari kesulitan dalam merancang eksperimen penelitian, telah menetapkan bahwa keamanan harga pasar merespon informasi akuntansi. Ketika keamanan harga pasar merespon informasi akuntansi ini, maka dinyatakan memiliki nilai relevan. Nilai relevan sendiri yaitu kemampuan informasi yang dinyatakan oleh laporan keuangan untuk mengungkapkan dan merangkum nilai perusahaan. Hasil dari penelitian Ball and Brown tahun 1968 serta dari reaksi keamanan pasar terhadap pengungkapan pendapatan yang diberikan. Maka sejak saat itu, sejumlah studi empiris telah mendokumentasi aspek tambahan dari nilai relevansi. Relevansi dirancang untuk menentukan apakah akuntansi mencerminkan jumlah informasi yang digunakan pengguna dalam nilai saham. Jika informasi sudah menggambarkan hal sebenarnya telah terjadi tanpa adanya rekayasa di dalam penyajian, maka informasi akuntansi dalam studi ini telah dinyatakan berguna bagi investor untuk membantu mereka memprediksi nilai dan risiko terhadap pengembalian dana yang diharapkan. Nah, nilai relevansi tidak bisa dihilangkan cuma karena adanya pertimbangan sosial. Untuk meningkatkan posisi pasar kompetitif, akuntan masih harus berusaha untuk memberikan informasi bermanfaat untuk peluang investasi dan kinerja perusahaan yang akan datang. Namun, ada yang tidak bisa dilakukan oleh akuntan, yaitu mengklaim bahwa kebijakan akuntansi adalah kebijakan terbaik yang menghasilkan respon pasar. Nah, selanjutnya analisis permasalahan. Salah satu faktor yang mendukung kepercayaan investor adalah persepsi mereka akan kewajaran harga sekuritas. Keadaan seperti ini di mana pasar modal dikatakan efisien secara informasional apabila harga sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang ada. Dan informasi yang tidak benar tentunya akan menyesatkan pengguna. Dalam penelitian Squad 2009 mengatakan bahwa konsep relevansi nilai informasi akuntansi menjelaskan tentang bagaimana reaksi informasi saat pengumuman informasi akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, reaksi informasi akan memberikan bahwa kandungan informasi akuntansi sangat penting dalam proses pertimbangan pengambilan keputusan investasi. Nah, pada penelitian klasik terhadap penguji reaksi volume transaksi perdagangan saham Beaver 1968, ia menemukan suatu peningkatan yang drastis dalam volume perdagangan pada minggu pelepasan informasi pengumuman laba. Reaksi harga pasar dapat
menyediakan suatu pengujian yang kuat atas kebermanfaatan pengambilan keputusan dibandingkan dengan reaksi volume saham. Nah, pada tahun 1968, Ball and Brown telah melakukan penelitian pasar empiris di bidang akuntansi. Nah, Ball and Brown ini merupakan peneliti pertama yang memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan, di mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendapatan saham perusahaan memberikan respon terhadap isi laporan keuangan. Tulisan Ball and Brown ini memberikan pedoman dan dorongan terhadap pihak-pihak yang ingin memiliki pemahaman yang lebih terhadap manfaat dari keputusan terhadap laporan keuangan. Earning Response Coefficient atau koefisien respon laba, di mana pada penelitian empiris akuntansi keuangan, Ball and Brown telah mengidentifikasi dan menjelaskan konsekuensi satu arah terhadap informasi laba dalam respon pasar yang berbeda. Yang ini dinamakan dengan Earning Response Coefficient atau ERC, di mana ERC mengidentifikasi dan menjelaskan dari respon pasar yang berbeda terhadap informasi earning. Menurut Kodanjung, Earning Response Coefficient adalah koefisien respon laba di mana setiap penghasilan tak terduga efek berpengaruh terhadap return saham dan biasanya diukur dengan koefisien regresi abnormal return saham atau kelebihan return dan unexpected earning atau selisih laba sebenarnya dengan laba ekspektasi. ERC ini berfungsi untuk mengukur peningkatan abnormal return saham dalam merespon pasar yang tidak diharapkan yang nantinya diumumkan dalam pengumuman laba. Perusahaan yang mengukur luas dari abnormal return sekuritas dalam merespon komponen pasar yang tidak diharapkan. Nah, di mana dilaporkan oleh perusahaan sekuritas tersebut. Intinya untuk mengetahui kualitas laba yang baik dapat diukur dengan menggunakan Earning Response Coefficient karena ERC merupakan bentuk pengukuran kandungan informasi dalam laba. Selanjutnya, implikasi penelitian ERC. Pada dasarnya bahwa pemahaman yang baik tentang respon pasar menunjukkan cara mereka dapat memperbaiki kegunaan keputusan pada laporan keuangan. Kualitas dan keadaan ERC terkait penghasilan ini berarti bahwa penyiapan komponen pendapatan bersih sangat berguna bagi para investor. Alasannya sendiri itu bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap respon pasar menunjukkan cara agar mereka dapat memperbaiki kegunaan laporan keuangan secara lebih baik. Dalam penelitian ERC sendiri, peneliti menemukan bahwa koefisien respon laba yang rendah untuk perusahaan yang memiliki tingkat persediaan yang tinggi mendukung argumen untuk memperluas penggunaan sifat dan besarnya instrumen keuangan. Respon pasar pengaruh terhadap laba bersih perusahaan yang digunakan dengan mengukur ukuran relatif kewajiban untuk semua kewajiban. Selanjutnya, hubungan persistensi laba dengan Earning Response Coefficient, yaitu menurut Scott 2003, persistensi laba adalah revisi laba yang diharapkan di masa mendatang yang diimplementasi oleh laba tahun berjalan, sehingga persepsi laba dilihat dari inovasi laba tahun berjalan berhubungan dengan perubahan harga. Hubungan pertumbuhan laba terhadap Earning Response Coefficient atau ERC, di mana pada penelitian Collins dan Kotari 1989, pertumbuhan laba diukur dengan rasio nilai pasar terhadap nilai buku ekuitas. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba mempunyai hubungan positif dengan koefisien laba. Juga mengatakan bahwa kesempatan tumbuh berdampak pada laba masa depan dan ERC, yang artinya semakin tinggi kesempatan suatu perusahaan untuk tumbuh maka semakin tinggi ERC. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan mempunyai hubungan yang positif dengan ERC.
Selanjutnya, mengukur ekspektasi penghasilan investor. Investor harus mendapatkan proksi untuk mendapat pendapatan yang diharapkan. Tapi proksi ini adalah alat untuk mencoba mempengaruhi keadaan pasar yang efisien dan bereaksi hanya pada bagian dari pengumuman pendapatan yang tidak diharapkan. Jika proksi yang dikeluarkan tidak masuk akal diperoleh, maka akan ada reaksi pasar. Dengan demikian, pendapatan perkiraan ekspektasi penghasilan yang masuk akal merupakan komponen penting dari nilai relevansi. Proyeksi yang wajar bagaimana bergantung pada ketekunan pendapatan. Jika pendapatan tidak berarti lagi, maka tidak ada informasi terhadap pendapatan masa yang akan datang, dan semua pendapatan saat itu merupakan pendapatan yang tidak. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa nilai relevansi dari laba bersih perusahaan, di mana laba bersih dapat diukur dengan tingkat perubahan harga sekuritas pada tingkat pengembalian pasar abnormal. Dapat dilihat tingkat pengembalian akuntansi sebaiknya berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi dan pengungkapan respon pasar merupakan hal terbaik bagi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh sifat umum pelaku pasar informasi akuntansi. Investor tidak perlu menuntut kebenaran jumlah informasi karena tidak menanggung biaya secara penuh. Pada dasarnya, bahwa pemahaman yang membaik tentang respon pasar menunjukkan cara investor memperbaiki kegunaan keputusan pada laporan keuangan. Tas dan keadaan inersi terkait penghasilan penyiapan komponen pendapatan bersih sangat berguna bagi para investor. Pentingnya peluang pertumbuhan bagi investor atas pengungkapan informasi segmen, karena informasi probabilitas oleh segmen akan memungkinkan investor untuk mengisolasi operasi perusahaan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.